Halo semua, kenalin aku Fianca Eka Prain Manurung dari kelas EMF dengan NIM akhir 545. Pada kesempatan kali ini aku ingin ngebagiin learning diary terkait materi tentang pendirian koperasi. Nah, tujuannya adalah untuk ngerangkum pemahamanku terkait bentuk, struktur, manajemen hingga studi kasus nyata dari koperasi yang ada di Indonesia. Nah, poin pertama, saya mempelajari terkait bahwa koperasi memiliki berbagai bentuk dan struktur. Nah, menurut kajian Dulfer ada 3 tipe dari koperasi. Yang pertama ada koperasi produksi, di mana anggotanya adalah produsen rumah tangga, contohnya KUD dan koperasi pertanian. Yang kedua ada koperasi konsumsi, di mana anggotanya adalah konsumen akhir seperti koperasi karyawan atau koperasi simpan pinjam. Dan yang ketiga ada koperasi karya, di mana anggotanya itu menawarkan keahlian atau jasa, misalnya koperasi jasa konsultasi. Selain itu, koperasi juga dapat dibedakan berdasarkan intensitas interaksi, fungsi, status keanggotaan, serta cakupan wilayah kerja. Misalnya koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Selanjutnya saya juga mempelajari tentang manajemen koperasi. Nah, menurut Stoner sendiri, manajemen adalah proses untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan juga mengarahkan serta melakukan pengawasan demi mencapai yang namanya tujuan. Nah, dalam koperasi sendiri, manajemen ini harus dijalankan dengan mengedepankan nilai-nilai dasar seperti nilai kejujuran, nilai keterbukaan, solidaritas, persamaan, serta nilai keadilan. Dalam struktur organisasi koperasi sendiri ada beberapa perangkat utama. Yang pertama ada rapat anggota, di mana rapat anggota ini berfungsi sebagai pemegang keputusan tertinggi. Kemudian ada pengurus yang berfungsi untuk menjalankan operasional. Kemudian ada pengawas yang berfungsi untuk memastikan koperasi berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dan dalam praktiknya juga ada yang namanya manajer serta karyawan yang berfungsi untuk mendukung jalannya usaha koperasi kita. Nah, salah satu bagian menarik dari pembelajaran ini tuh adalah tentang cooperative combine, yaitu penggabungan beberapa koperasi untuk saling melengkapi. Misalnya koperasi pertanian menyediakan bahan baku, lalu diolah oleh koperasi industri dan dipasarkan oleh koperasi serba usaha. Nah, dengan cara ini tentu dapat tercipta yang namanya sinergi dan posisi tawar yang lebih kuat. Dari pembelajaran ini tuh saya menyadari bahwa koperasi bukan sekedar organisasi ekonomi, tetapi juga sistem sosial yang berlandaskan nilai kebersamaan. Koperasi bisa berkembang pesat jika dikelola secara profesional, transparan, dan juga mampu berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Itu learning diary yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat pada teman-teman sekalian. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.